Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi hari ini pada pembahasan materi baru, yaitu organ pada sistem peredaran darah. Nah, kira-kira apa saja organ pada sistem peredaran darah? Bagaimana strukturnya dan apa saja fungsinya? Yuk kita bahas. Selamat menyimak. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang paling penting dalam kelangsungan hidup kita. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen serta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jantung terus-menerus berkontraksi untuk memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Karena itu, otot jantung bekerja secara otomatis atau di luar kehendak kita. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada endokardium, kemudian ada miokardium, dan ada perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atau atrium yang terbagi menjadi 2, menjadi serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian ada bilik atau ventrikel yang juga terbagi menjadi 2, menjadi bilik kiri dan bilik kanan. Pada dasarnya, serambi berfungsi sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke bilik. Namun, serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Sedangkan bilik berfungsi untuk memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Jantung dibentuk oleh 3 jenis otot jantung, yaitu otot serambi, otot bilik, serta serabut otot perangsang dan penghantar khusus. Otot bilik jantung lebih tebal daripada otot bagian serambi, dan bagian sebelah kiri lebih tebal daripada bagian kanan. Jantung memiliki beberapa katup atau valvula. Yang pertama ada katup tricuspidalis. Katup ini terletak antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian yang kedua ada katup semilunaris paru-paru yang terletak antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Selanjutnya, ada katup bicuspidalis yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Dan yang terakhir, ada katup semilunaris aorta yang terletak di antara bilik kiri dan aorta. Organ peredaran darah yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana darah dapat beredar ke seluruh tubuh manusia, mulai dari jantung hingga mencapai sel-sel yang terkecil? Nah, hal tersebut karena adanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini membantu untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh nadi, yang kedua ada pembuluh balik, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh nadi ini memiliki ciri-ciri terletak agak ke dalam, dinding pembuluhnya tebal, kuat dan elastis, aliran darahnya berasal dari jantung, denyutnya terasa, hanya memiliki 1 katup yang berada di dekat jantung, dan bila ada luka, darah akan memancar keluar. Secara anatomi, pembuluh nadi tersusun atas 3 lapis jaringan. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis, kemudian ada lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar, dan lapisan dalam yang berupa jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Pembuluh nadi atau arteri ini terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi besar
atau aorta, dan pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi paru-paru adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Pembuluh nadi paru-paru ini banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung, yang umumnya mengandung karbon dioksida. Sama seperti halnya pembuluh nadi, pembuluh balik juga disusun oleh 3 lapisan. Tetapi dinding sel pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Pembuluh balik atau vena ini memiliki ciri dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis, kemudian letaknya dekat dengan permukaan tubuh, aliran darahnya menuju jantung, denyutnya tidak terasa, terdapat katup di sepanjang pembuluh, dan bila ada luka, darah tidak memencar. Pembuluh balik atau vena ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada vena cava dan vena pulmonalis. Vena cava terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada vena cava superior dan ada vena cava inferior. Vena cava superior ini membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari bagian atas tubuh seperti kepala, leher, dan anggota badan atas ke serambi kanan jantung. Sedangkan vena cava inferior itu membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Sedangkan vena pulmonalis itu berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Pembuluh darah yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah saluran darah yang paling kecil. Pembuluh darah kapiler menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Dinding dari pembuluh darah kapiler ini hanya setebal 1 sel. Nah, dengan dinding yang tipis ini memudahkan resapan bahan-bahan yang berlangsung dengan cepat. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.